Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Karena lawannya baru saja menyerah, dia jadi tidak bisa melanjutkan serangannya. Dia saat ini penuh dengan penyesalan, menyesali bahwa dia tidak memanggil tunggangannya. Yang Wenzhao diam-diam bersumpah lada dirinya sendiri, bahwa selama sisa kompetisi, dia tidak akan bertindak dengan sombong lagi, dan ia pasti akan memanggil tunggangannya, dan mengeluarkan semua kekuatannya. Melihat jejak hitam hangus di tubuhnya, dia menyadari bahwa perilakunya mirip dengan yang ditunjukkan Han Yu sebelumnya. Yang Wenzhao versus Bai Xiaomo, pemenangnya adalah Yang Wenzhao, dia akan masuk 8 besar, ucap wasit. Bersamaan dengan pengumuman wasit, pertandingan pertama ini berakhir. Terlepas dari kenyataan bahwa summoner perempuan Xiaomo kalah, dan metode bertarungnya yang licik, itu meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Siapapun yang berwawasan luas dapat dengan mudah menebak, bahwa pemanggilan Xiaomo memiliki kemampuan kontrol yang sangat baik. Jika seseorang bisa menjadikannya sebagai anggota dari pasukannya, tidak peduli apakah itu untuk pertempuran kelompok atau situasi duel, dia akan menjadi salah satu anggota terbaik. Lebih penting lagi, dia hanya pada tingkat keempat. Baginya untuk dapat mempermalukan Yang Wenzhao, yang sudah mencapai tingkat kelima dalam keadaan yang menyedihkan, tidak sulit untuk menebak apa yang akan terjadi setelah dia mencapai tingkat kelima, betapa tangguhnya dia nantinya. Itu adalah pertandingan pertama dari 8 pertandingan, tapi itu telah mengejutkan semua orang hingga sedemikian rupa. Perasaan para pesaing yang tidak dapat berpartisipasi, yang tidak mau menerima hasil ini, banyak yang melemah. Namun, pertandingan berikutnya membuat mereka agak kecewa. Orang-orang yang harus naik ke panggung untuk pertempuran kedua, itu tepatnya adalah Li Xin dan Long Hao Chen, saudara perempuan dan saudara laki-laki. Tanpa naik ke atas panggung, Li Xin menyatakan kepada wasit keputusannya untuk menyerah. Situasi semacam ini, adalah sesuatu yang sangat langka untuk dilihat dalam pertandingan antara 16 kekuatan besar. Lagi pula, mencapai tahap ini sangatlah sulit, dan setiap langkah ke depannya, itu dapat dikatakan untuk mempromosikan status seseorang di pasukan perburuan iblis di masa depan. Dan tetap saja, ketika kekuatan seseorang tidak memiliki cara sama sekali untuk menandingi saat 1 lawan 1, mereka umumnya akan mempertaruhkan segalanya untuk mencoba memenangkan lawan. Tetapi tidak dilarang untuk mengakui kekalahan dalam pertandingan ini, jadi wasit hanya bisa menyatakan Long Hao Shen sebagai pemenangnya, dan membiarkannya masuk 8 besar. Sehubungan dengan keputusan Li Xin untuk menyerah, Han Qian yang berada di peron, dia merasa cukup puas. Setidaknya, itu tidak menghabiskan kekuatan Long Hao Shen. Pertandingan berikutnya itu seperti sebelumnya, akan berlangsung setiap hari, jadi, jika seseorang menggunakan sumber daya yang terlalu besar sehari sebelumnya, itu jelas akan memiliki pengaruh buruk pada pertandingan yang akan datang. Faktanya, bahwa Li Xin mengakui kekalahannya, itu tidak menghambat aspek luar biasa dari kompetisi hari ini. Keempat pertandingan berikut ini sangat brilian dan bervariasi, di mana tidak ada yang akan dengan terburu-buru mengakui kekalahan sebelum momen-momen terakhir. Akibatnya, pihak yang menang harus membayar harga untuk itu. Lagi pula, agar para pesaing ini dapat memasuki tahap ini, jarak antara kekuatan mereka tidak bisa terlalu lebar. "Cair, ini giliranmu untuk naik ke atas panggung," ucap Long Hao Chen yang dengan gugup memegang tangan kecil Cair. Cair dengan ringan menggelengkan kepalanya, dan dengan tenang mengatakan kepadanya, "Tidak akan terjadi apa-apa padaku," ucap Cair. Long Hao Chen berpikir untuk menemaninya, bahkan untuk naik ke panggung, tetapi ditolak oleh Cair. Saat tangannya memegang tongkat bambu, dia menuju ke stadion sendirian. Melihat penampilan gadis buta ini, Cair, para pesaing lainnya menunjukkan berbagai reaksi. Mereka dipisahkan menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama, itu secara alami adalah mereka yang sangat ragu, bagaimana mungkin seorang wanita buta bisa mencapai 16 besar. Dan kategori yang kedua, gugup dan bersemangat, karena mereka sebelumnya menyaksikan kekuatannya yang tangguh. Secara khusus, para asasin dari kuil asasin bersorak keras untuknya. Dengan tampilan tirani selama kualifikasi, Cair sudah mendapatkan persetujuan dari semua orang ini. Berjalan ke lapangan dengan kecepatan berjalannya,
Chai-Er perlahan-lahan tiba di atas arena. Lawannya adalah seseorang yang belum pernah bertemu dengannya sebelumnya dalam kompetisi, jadi, pandangannya terlihat ragu dan tidak mengerti. Apakah wanita ini milik kuil assassin, pikir lawannya Chai-Er. Lawan Chai-Er adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki tubuh sedang, dan memiliki tongkat merah di tangannya. Dia adalah Grand Summoner kedua, dari tingkat keempat yang masuk 16 besar. Dalam pertandingan sebelumnya, penampilan kuil spiritual sangat luar biasa. Meskipun Xiao Mo tidak berhasil menang, dia telah menjadi pilihan yang sangat mungkin bagi para penantang top, dan bahkan menahan Yang Wenzhao untuk terjebak dalam dilema. Summoner khusus kontrol lainnya memasuki 8 besar dengan cara yang relatif mudah, dan sekarang, matanya terfokus pada murid terakhir dari kuil spiritual ini. Chai-Er dari kuil assassin, akan melawan Fang Zhu dari kuil spiritual. Karena perbedaan status, kedua pihak akan mulai pada jarak 40 meter, dan 4 pilar akan diangkat di tanah. Kedua belah pihak bersiaplah, ucap wasit. Bersamaan dengan pengumuman dari wasit ini, 4 pilar tebal perlahan-lahan bangkit dari tanah. Chai-Er dan Summoner Fang Zhu dengan tenang mundur sampai mereka berada pada jarak 40 meter. Dalam hal gugup, tidak ada yang bisa melampaui Long Hao Chen yang berdiri di ruang tunggu. Dia dengan gugup melihat situasi di atas panggung, berharap bahwa dia bisa menggantikan Chai-Er untuk pertempurannya. Melihat gerak-gerik Long Hao Chen, Li Xin tidak bisa menahan senyum, lalu dia berkata, "Heh, adik bodoh, jangan terlalu gugup. Tenang saja, tidak ada yang akan terjadi padanya. Seperti yang aku lihat, kekuatan Chai-Er itu sangat mengerikan, sehingga aku takut tidak ada cara untuk menang melawannya, bahkan untuk kamu sendiri. Tunggulah dan lihat saja," ucap Li Xin. Oke, jawab Long Hao Chen, tetapi dalam kenyataannya, dia bahkan tidak mendengar kata-kata Li Xin. Dalam kebingungan total karena kepedulian terhadapnya, tidak peduli apa yang akan dikatakan orang lain, kegelisahan di hatinya tidak akan sedikit pun berkurang. Dia hanya tanpa henti berpikir, Chai-Er tidak bisa melihat. Dan di samping itu, dia sangat lemah. Bagaimana jika dia akhirnya terluka, pikir Long Hao Chen. Long Hao Chen sudah membuat tekadnya, jika Chai-Er akan terluka bagaimanapun oleh lawannya, bahkan jika itu bertentangan dengan aturan kompetisi, dia akan segera bergegas ke sisinya untuk merawatnya, pikir Long Hao Chen. Diam-diam, dia sudah mulai menyiapkan Holy Mantle. Pertandingan dimulai. Dengan suara dari wasit ini, pertandingan ke-7 dari 8 pertandingan, dimulai secara resmi. Meskipun Fang Zhu belum pernah melihat Chai-Er dalam pertempuran, dia tidak meremehkan lawannya sedikit pun hanya karena dia buta. Faktanya, bahwa dia mencapai tingkat keempat, itu bukanlah tentang kekuatan, karena tidak mungkin itu bisa begitu sederhana. Dia sangat tegas, gigih, dan bijaksana. Tongkat di tangannya bersinar dalam warna coklat kemerahan, saat dia melambaikannya ke depan. Dengan ketinggian 1 meter, seekor burung besar berwarna bangkit dan terbang di udara. Burung ini muncul tidak dilakukan melalui mantra pemanggilan, dari kelihatannya, sepertinya keluar dari ujung tongkat pemanggilnya ini. Dapat dilihat dengan jelas, bahwa tongkat ini setidaknya adalah peralatan di tier spiritual. Burung biru melonjak di udara, lalu terbang dengan kecepatan tinggi ke arah Chai-Er, saat tubuhnya menyala dengan cahaya biru redup, wush. Dalam sekejap saat wasit menyatakan awal pertandingan, Chai-Er dengan tangannya yang menggenggam tongkatnya, maju ke depan dan langsung melesat ke arah lawannya. Kecepatannya tidak cepat, dan tidak menunjukkan perbedaan dari saat dia biasanya berjalan. Tongkat bambu dengan ringan mengetuk tanah, saat dia berjalan dengan tidak tergesa-gesa dengan aura yang tertutup. Itu hampir tampak sama seperti gadis buta biasa yang sedang berjalan. Di tanah, tongkat bambu tidak bersuara, hanya meninggalkan jejak sederhana di mana ia berlalu. Setelah Fang Zhu membuat burung biru itu muncul, dia segera mulai mengucapkan mantra dengan cepat. Satu-satunya perbedaan antara mantra pemanggil dan penyihir, adalah bahwa mantra pemanggil sering dinyanyikan dalam kecepatan yang lebih cepat. Itu karena mantra mereka didasarkan pada frekuensinya, tidak seperti mantra penyihir, yang didasarkan pada tempo. Sebuah suara keras yang meredam dengan bersemangat diteriakkan, ketika cahaya pada tongkat merahnya menjadi lebih terang, dan membiarkan aura mengerikan tanpa henti menyebar keluar darinya. Chai-Er hanya mengambil 10 langkah, karena burung biru ini sudah sampai di puncak kepalanya.
Melaju ke arah Chai Er dengan kecepatan tinggi, ia turun ke bawah dan membuka kedua sayapnya, lalu mengeluarkan desisan yang menusuk telinga, dan lebar sayapnya sekitar 2 meter. Wind Blade diarahkan langsung ke arah Chai Er. Langkah Chai Er saat dia berjalan ke depan tidak berubah sedikit pun, berjalan dengan tidak tergesa-gesa seperti sebelumnya. Di ruang tunggu, Long Hao Chen berteriak keras. Jika dilihat dari matanya, kedua Wind Blade akan mengenai tubuh Chai Er dalam waktu sepersekian detik kemudian, namun situasi aneh pun terjadi. Chai Er sepertinya tidak melakukan apa-apa, tetapi pada saat ini, tubuhnya berubah menjadi kabur, dan kedua Wind Blade melewati tubuhnya dengan sangat alami, lalu menghancurkan tanah di belakangnya dengan suara keras, dan meninggalkan 4 lubang di belakangnya. Juga pada saat itu, tongkat bambu di tangan Chai Er terangkat tinggi, seperti sambaran petir, dan mengeluarkan niat membunuh yang sangat dingin dan intens dalam sekejap. Burung biru itu sangat kecil, dan dalam sekejap setelah Chai Er bertindak, dia sudah bisa merasakan bahaya, lalu dengan cepat mengepakkan sayapnya sambil melakukan gerakan menghindar dengan gesit. Namun dari tongkat Chai Er, 3 pancaran dikirimkan, masing-masing memanjang hingga mencapai 10 meter. Plok! Saat tongkat bambu mengetuk ke tanah, Chai Er terus bergerak maju dengan kecepatan berjalan seperti biasanya. Mendekatkan jarak antara dia dan summoner itu di setiap langkahnya. Dalam napasnya, tidak ada perubahan sedikit pun, meskipun serangan yang diluncurkan oleh burung biru itu cukup kuat, itu hanya membuat segala sesuatu yang terjadi tampaknya seperti Fata Morgana. Tetapi apakah itu benar-benar Fata Morgana? Darah burung biru itu menetes keluar, saat terbelah menjadi 4 bagian yang sama, saat terciprat dan berubah menjadi debu. Ketika Chai Er baru saja mengangkat tongkat birunya, itu tidak bisa menghindari serangannya sedikit pun. Melihat Chai Er yang baru saja dilanda Wind Blade, Long Hao Shen berteriak kaget, saat teriakan keluar dari tenggorokannya. Terpisah dari Chai Er dengan jarak kira-kira 20 meter, Fang Zhu masih melantunkan mantra dengan cepat. Dalam sekejap, matanya menyusut seukuran jarum, karena mantra cepatnya hampir hancur oleh kejutan yang dia miliki ketika melihat pemandangan ini. Stormbird aku langsung terbunuh begitu saja. Itu adalah binatang ajaib dari tingkat keempat. Setidaknya, burung itu bisa menghalangi lawan sedikit, pikir Fang Zhu. Namun, dari awal hingga akhir, ia tidak memiliki pengaruh sedikit pun pada langkah Chai Er. Dengan cahaya dari tongkat bambunya, itu hanya dibagi dalam bagian yang sama oleh Chai Er, itu mirip seperti yang dilakukan seorang koki. Saat dia masih membaca mantranya, dia berkeringat dingin oleh niat membunuh yang hebat Chai Er. Segera, dia akhirnya menyadari lawan macam apa yang dia hadapi saat ini. Bahkan dia tidak memiliki visi atas lawannya ini, penampilannya yang kejam telah membuat Fang Zhu mengalami tekanan yang mengerikan, tidak seperti apa yang pernah dia rasakan sebelumnya. Seperti sebelumnya, Chai Er bergerak dengan kecepatan lambat, tetapi seperti pada saat kualifikasi, setiap langkah yang diambilnya, itu telah meningkatkan tekanan mental pada Fang Zhu. Namun, Fang Zhu ini juga luar biasa. Bahkan dalam situasi tertekan seperti itu, dia masih menyelesaikan mantra tanpa hambatan. Saat dia mengarahkan tongkatnya ke depan, kecemerlangan merah keluar, dan berubah menjadi gerbang yang berkilau. Segera, auman keras terdengar dari gerbang itu. Kemudian, sosok besar keluar dari gerbang. Binatang ajaib dari tingkat ke-6, Gigantic Bear Vajra. Bagi seorang pemanggil agung dari tingkat keempat yang bisa memanggil binatang ajaib dari tingkat ke-6, itu sudah menjadi prestasi tertinggi. Faktanya, yang berhasil dia selesaikan, itu harus dikaitkan dengan kapasitas mentalnya, dan peralatan yang dibawanya. Bahkan jika ini masalahnya, setelah dia menyelesaikan pemanggilan ini, wajah Fang Zhu menjadi benar-benar pucat, pucat yang bercampur dengan perasaan lega. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.